Oke, halo sobat pramuka yang ada di luar sana, salam pramuka. Oke, kembali lagi bersama saya Thomas Apriyadi pada podcast KMD kuy. Oke, nah kakak-kakak semua, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas terkait dengan dunia kepramukaan lagi, tapi dengan tema yang berbeda. Nah, kalau kemarin kita sudah berbicara terkait dengan bagaimana cara untuk membina dan terkait administrasi, strukturar dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara terkait dengan dunia penegak. Wes, kan kalau kakak-kakak di luar sana itu kan SD pasti ada pramukanya, SMP juga ada pramukanya, SMA ataupun SMK juga ada pramukanya. Nah, sebenarnya di dunia penegak itu masuk ke SD, SMP ataupun SMK atau SMA. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas dan mengulik terkait dengan dunia penegak dengan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Dengan Kak Rino. Kak Rino ini sekarang sedang menjadi pembina di sekolah mana ini, Kak? Oke, saya saat ini membina di unit SMK Warga. SMK Warga Surakarta. Jadi buat kakak-kakak yang di luar sana pasti tidak asing lagi dengan podcast saya dengan narasumber Kak Rino karena hampir 3 kali ya. Adanya cuma ini. Ya, karena pembinanya di sini cuma 3 ya. Ada 4, cuma satunya sedang melaksanakan tugas di luar sana. Jadinya cuma 3. Oke, Kak, kembali ke pertanyaan dan pembahasan kita. Nah, dunia penegak itu sebenarnya diperuntukkan untuk SD, SMP atau SMK, Kak? Kalau menegak sendiri itu sebenarnya khusus untuk SMK. Karena apa? Karena di penegak sendiri itu ada satu materi yang menurut saya itu sangat menyenangkan, yaitu adalah survival. Kalau kita penegak, kalau kita kasih buat anak SD itu kan kasihan, mereka dilepas sendiri di hutan untuk survival kan mungkin agak bagaimana gitu. Makanya untuk golongan penegak sendiri itu untuk anak-anak yang di tingkat SMK, SMA dan sederajat atau mungkin di usia 16 sampai dengan 20 tahun. Jadi di mana yang diharapkan itu untuk anak-anak usia segitu itu sudah mampu untuk anggap aja bisa bertahan hidup atau akan survival ketika berada di alam bebas atau di jalan atau di mana. Oke. Untuk umurnya, Kak? Kalau untuk umur sekitar 16 sampai 20 tahun. Jadi untuk umur 16 sampai dengan 20 tahun itu sudah termasuk golongan penegak. Yes. Tadi sudah diceritakan oleh Kak Rino ada materi survival. Jadi kalau anak SD suruh survival di hutan, kasihan ya, nggak jadi balik ke rumah tapi hilang. Kasihan damkar nanti. Oke, itu terkait dengan golongan penegak. Nah, untuk penegak sendiri ini, Kak, itu kan di SMK ataupun SMA. Kalau SMA ataupun SMK itu apakah ada jabatan-jabatan seperti pradana atau ketua ambalan atau apa itu? Kalau di unit SMK Warga sendiri untuk hambalan penegaknya itu ada beberapa jabatan yang ada. Jadi contohnya untuk ketua itu biasa disebut dengan pradana. Kemudian untuk sekretaris itu adalah kerani. Kemudian untuk bendahara, juru uang, dan yang paling penting itu satu, yaitu seorang pemangku adat. Nah, itu untuk jabatannya yang penting di dalam ambalan SMK. Oke, luar biasa sekali. Tadi sudah kita membahas terkait dengan umur golongannya untuk SMK. Kita juga sudah membahas terkait dengan jabatan-jabatan ataupun tugas dari setiap anggota di penegak. Nah ini, Kak, kalau di dunia penegak itu kan Oke, nah ini kan tadi kita sudah membahas terkait dengan dunia penegak, baik dari usia, terus jabatan. Nah ini ada pertanyaan juga nih, Kak, dari netizen terkait dengan tingkatan-tingkatan. Ya, tingkatan di dunia penegak itu ada apa saja? Mungkin mohon maaf kalau ini salah ya, tapi kalau untuk saya disclaimer dulu, itu SMK Warga Surakarta. Jadi itu ada yang pertama adalah penegak tamu. Jadi itu biasanya dipakai untuk siswa-siswa yang baru masuk ke SMK Warga kelas 1 sebelum adanya PTA. Jadi sebelum PTA itu mereka dianggap sebagai penegak tamu. Kemudian setelah melaksanakan PTA itu nanti kita
pembina dan juga untuk ambalan kelas 11 itu melakukan rekrutmen untuk Dewan Ambalan. Itu nanti tingkatan yang pertama itu mereka harus melaksanakan dulu yang namanya bantara. Setelah selesai bantara, itu biasanya bantara itu selesai di kelas 10. Nah, dalam tempo 1 tahun mereka itu melaksanakan bantara. Kemudian setelah selesai kelas 10 mereka akan naik ke kelas 11. Nah, itu nanti tingkatannya akan bertambah, otomatis mereka akan menjalani yang namanya penegak di laksana. Nah, itu nanti laksana sampai kapan? Biasanya kalau di tempat kita SMK Warga itu laksana lulus ketika sudah melaksanakan atau menjadi panitia di ABB. Oke, luar biasa sekali informasi yang kita dapat dari Kak Reno selaku salah satu pembina di SMK Warga Surakarta terkait dengan dunia penegak. Oke, nah karena ini sudah melebihi durasi nih Kak, mungkin ini kita cukupkan saja terkait dengan podcast yang keempat ini terkait dengan dunia penegak. Oke, mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam Pramuka. Salam.